Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah, Tuhan yang menurunkan cahaya bukan hanya ke langit dan bumi, tetapi ke lubuk hati hamba-hambanya. Salawat dan salam semoga tercurah kepada manusia paling bercahaya, Muhammad yang hati beliau adalah cermin jernih tempat langit ruhani, menyiratkan sinarnya ke bumi. Wahai jiwa yang sedang mencari kedamaian, wahai hati yang sedang haus akan ketenangan, wahai manusia yang mungkin letih oleh gelapnya dunia, tahukah engkau bahwa cahaya Allah hanya dapat dipantulkan oleh hati yang bersih? Bahwa hati yang suci adalah cermin yang bening, dan cermin yang bening itu akan memantulkan cahaya ilahi ke dalam hidupmu, ucapanmu, pikiranmu, dan seluruh perjalanan batinmu. Ketika hati bersih, segala sesuatu menjadi jernih. Dunia tidak lagi mengaburkan, ego tidak lagi menyelimuti, nafsu tidak lagi menutupi. Sebagaimana firman Allah, Allah adalah cahaya langit dan bumi. Ayat ini bukan hanya tentang kosmos, tetapi tentang batin manusia, bahwa ketika hati menjadi cermin yang bersih, cahayanya akan bersinar di dalamnya. Allah berfirman dalam surat As-Syu'ara, pada hari ketika harta dan anak-anak tidak berguna, kecuali orang yang datang kepada Allah dengan hati yang bersih. Hati yang bersih, qalb sal, bukan hati yang penuh dosa, syubhat, dengki, tamak, sombong, atau cinta dunia yang berlebihan, melainkan hati yang kembali kepada asalnya, jernih, lembut, merendah, dan selalu rindu kepada Allah. Allah juga mengingatkan, mereka mempunyai hati, tetapi tidak mereka gunakan untuk memahami. Hati adalah alat untuk memahami, bukan sekadar merasakan, dan pemahaman tertinggi bukanlah pada akal, tetapi pada hati yang telah disinari cahaya ketundukan. Betapa banyak manusia bermata tajam, tetapi berhati gelap, dan betapa banyak manusia tak dikenal, namun hatinya bersinar, dicintai Allah dan para malaikat. Rasulullah bersabda, sesungguhnya dalam tubuh ada segumpal daging, jika ia baik, baiklah seluruh tubuh. Jika ia rusak, rusaklah seluruh tubuh. Segumpal daging itu adalah hati. Ini menunjukkan bahwa hati adalah pusat perjalanan spiritual manusia. Nabi juga bersabda, Allah tidak melihat rupa dan harta kalian, tetapi Dia melihat hati dan amal kalian. Para ulama tasawuf telah menjelaskan betapa pentingnya hati. Imam Al-Ghazali menulis, hati laksana cermin. Ketika dosa menempel, cermin itu berkarat. Dizikir dan taubat adalah penggosok cermin itu. Beliau juga, tidak ada hijab yang lebih tebal antara seorang hamba dan Allah dibanding hati yang dipenuhi dunia. Hati yang penuh dunia ibarat cermin yang penuh debu, tidak mungkin bisa memantulkan cahaya. Ibnu Athaillah dalam Al-Hikam bertanya, bagaimana mungkin hati akan bersinar jika gambar dunia masih terlukis di pelupuknya? Menurutnya, cahaya hati adalah cahaya makrifat, dan ia tidak akan datang kepada hati yang masih mencintai selain Allah secara berlebihan. Syekh Abdul Qadir Al-Jilani menasehati, jika engkau ingin hatimu bersinar, keluarkan dunia darinya dan masukkan Allah ke dalamnya. Ini bukan berarti meninggalkan dunia secara fisik, melainkan membersihkan hati dari ketergantungan pada dunia. Penyair Sufi Rumi berkata, hati adalah cermin, dan engkau melihat Tuhan sesuai kejernihan hatimu. Pertama adalah hasad atau dengki. Ibnu Qayyim berkata, hasad adalah penyakit yang membakar kebaikan sebagaimana api membakar kayu. Kedua, ria atau pamer. Al-Ghazali menulis, ria adalah syirik kecil dan ia menghapus cahaya amal. Ketiga, takabur
atau sombong. Allah berfirman bahwa Dia tidak akan memasukkan kesombongan ke dalam surga. Dan keempat, cinta dunia berlebihan. Ibnu Athaillah berkata, akar segala dosa adalah mencintai dunia. Akar segala kebaikan adalah meninggalkan ketergantungan pada dunia. Lalu, bagaimana cara kita membersihkan hati? Para sufi sepakat, cahaya ilahi hanya turun di hati yang bersih. Pertama, dengan dizikir. Allah berfirman, ketahuilah, dengan mengingat Allah hati menjadi tenang. Dizikir adalah sapu yang membersihkan debu dari hati. Al-Ghazali menyebutnya pembersih karat hati. Kedua, dengan taubat. Rasulullah bersabda, sesungguhnya hati berkarat sebagaimana besi berkarat. Para sahabat bertanya, apa penggosoknya? Beliau menjawab, dizikir dan istighfar. Ketiga, dengan qiyamul lail. Rumi berkata, cahaya malam adalah obat hati. Dizikir sunyi di malam hari adalah momen paling jernih saat cahaya ilahi turun tanpa batas. Keempat, membaca Al-Quran dengan tadabur. Ibnu Mas'ud berkata, Al-Quran diturunkan agar diamalkan, bukan hanya dibaca. Al-Quran adalah cahaya paling terang yang turun dari langit. Terakhir, membersihkan diri dari dengki, amarah, dan dendam. Ada sebuah riwayat, Nabi Musa pernah bertanya kepada Allah, Ya Allah, siapakah hambamu yang paling engkau cintai? Allah menjawab, Ia adalah hamba yang hatinya bersih dari dengki, sombong, dan cinta dunia. Inilah pemilik hati yang bersih. Ketika hati bersih, ia menjadi tempat turunnya cahaya Allah. Sebagaimana firman-Nya, Allah memberi karunia kepada siapa yang Dia kehendaki. Hati seperti ini tidak diperbudak dunia, tidak iri terhadap karunia orang lain, tidak marah kecuali karena Allah, dan tidak berharap selain kepadanya. Hati seperti ini, kata Rumi, adalah taman tempat bunga-bunga rahasia Tuhan tumbuh. Wahai jiwa yang sedang mendengarkan, jika engkau ingin kedamaian, bersihkanlah hatimu. Jika engkau ingin doa cepat sampai ke langit, jernihkanlah hatimu. Jika engkau ingin melihat keajaiban Allah dalam hidupmu, lapangkanlah hatimu dari dunia. Karena hati yang bersih adalah tempat turunnya rahmat, wadah bagi cahaya, cermin bagi keindahan Allah, taman bagi pengharapan, dan lautan tempat doa-doa tenggelam lalu kembali sebagai karunia. Jangan biarkan hatimu kotor oleh dendam, keruh oleh dengki, tertutup oleh sombong, atau gelap oleh cinta dunia. Cuci ia dengan dizikir, lap ia dengan istighfar, bilas ia dengan taubat, lembutkan ia dengan sholat malam, hangatkan ia dengan syukur, hidupkan ia dengan Al-Quran, hingga suatu hari, kau mendapati di dalam hatimu seberkas cahaya yang tidak berasal dari dunia. Cahaya yang membuatmu tenang, yang membuatmu yakin, yang membuatmu kuat, dan membuatmu melihat dunia dengan mata seorang hamba yang dicintai Tuhannya. Itulah cahaya ilahi, dan ia hanya turun ke hati yang telah bersih. Dukung channel ini dengan like, share, dan subscribe. Jangan lupa berikan komentar yang membangun agar ada perbaikan pada konten berikutnya. Dan niatkan semua ini sebagai ibadah, agar Allah ridho, hingga menjadi amal ibadah dan amal jariah yang diterima untuk kita semua. Amin.